Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pencinta tanaman cabai dimanapun berada, semoga tetap sehat. Sama halnya dengan tanaman cabai kita ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan manfaat dan kegunaan Jimmy Hantu yang pernah kita gunakan, serta cara dan dosis menggunakannya, dan boleh dicampur insektisida ataupun pestisida lain. Semua akan saya jelaskan di video berikutnya. Namun saya sarankan juga untuk kawan-kawan agar tidak ketinggalan setiap video-video terbaru tentang seputar tanaman. Kawan-kawan tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini. Memang sudah dikenal banyak pupuk untuk tanaman cabai di pasaran dengan merek dagang lain-lain. Yang pertama di sini ada Jimmy Hantu. Berikut ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Jimmy Hantu dan dosis, serta boleh dicampur atau tidak. Tonton videonya sampai selesai. Pupuk Jimmy Hantu ini mengandung zat pengatur tumbuh GA3, GA5 dan GA7 ya. Ada auksin, sitokinin, serta unsur hara makro dan mikro yang lengkap. Untuk penggunaan pada tanaman cabai sama halnya dengan penggunaan atau untuk jenis tanaman lainnya, yaitu dengan memerlukan penyemprotan secara merata. Keseluruhan bagian cabai bisa dimulai dari akar tanaman, bagian batang, dan juga daun sampai ke bagian buahnya. Perlu diingat bahwa pupuk hantu tidaklah boleh dicampur dengan bahan-bahan yang mengandung unsur kimia yang lain. Maka akan hal tersebut, apabila menggunakan tangki penyemprotan, maka harus dipastikan harus bersih dari sisa-sisa bahan kimia, baik itu dari jenis insektisida, jenis herbisida ataupun jenis fungisida yang lain. Untuk pemakaiannya sangat cocok bila dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Nah, hal tersebut dilakukan karena stomata pada tanaman akan terbuka, sehingga akan sangat efektif dalam mempercepat pertumbuhan tanaman, baik itu secara vegetatif ataupun generatif nih teman-teman. Pupuk hormon tanaman unggul atau disebut hantu dengan jenis multiguna L-Secusip. L-Secusip adalah merupakan sebuah jenis hormon mirip lendir ya. Dan cara penggunaannya adalah dengan dicampur dengan sebuah air untuk 170 ml. Dapat digunakan pada lahan 1 hektar. Dan hasil bisa dilihat setelah jangka waktu mencapai 2 kali 24 jam. Ya, sangat cepat sekali ya. Dengan menggunakan salah satu jenis tersebut, jelas menghasilkan berkali-kali lipat sebuah hasil panen, dan jelas akan mampu mengembangkan sebuah usaha panen dari setiap petani, yaitu tentu diharapkan masyarakat Indonesia. Dengan penggunaan pupuk hantu, jelas akan mampu menjadikan sebuah tanaman mempunyai kekebalan dan bisa mampu untuk tumbuh melebihi perkembangan dari biasanya. Tanpa pupuk hantu, hal ini bisa dilihat perbedaannya pada beberapa bagian tanaman, seperti tanaman pada daun mampu mempercepat pertumbuhan pada bagian daun. Tentu saja dengan penggunaan pupuk hantu bisa membuat lebih lebar, lebih tebal, lebih lebat, lebih keras, lebih padat, lebih berisi, lebih mengkilap, dan tidak mudah. Pada batang mempercepat pembelahan sel. Hal ini jelas membantu untuk tumbuhnya supaya cepat besar, bisa kokoh, dan juga lebih. Pada bunga mampu mempercepat bunga ya. Pada buah mampu mempercepat buah. Sebuah
putik bunga untuk segera menjadi buah. Pada akar mampu untuk bisa melakukan percepatan dalam tumbuhnya akar baru. Pada tunas mampu membuat tunas-tunas batu bisa tumbuh dengan cepat. Pada tanah ya mampu untuk melakukan perbaikan pada sebuah struktur tanah yang rusak untuk menjadikannya lebih subur ya. Penggunaan bisa lebih hemat waktu. Dengan cara tersebut maka tentunya bisa untuk mempercepat proses pertumbuhan. Selain itu panen juga menjadi cepat. Penggunaan biasanya lebih hemat dari segi biaya dan juga tenaga hasil. Ini jelas berguna karena untuk cabai dan sayur mayur hanya memerlukan 1 botol saja. Penggunaan perlu untuk menggunakan satu jenis pupuk hormon hantu yang tentunya akan sangat menguntungkan karena tidak perlu menambah jenis pupuk yang lain. Akan tetapi bila terserang sebuah penyakit seperti dengan terserang hama, terserang oleh virus, terserang oleh bakteri, maka tentunya sebuah tanaman yang kita tanami memerlukan sebuah obat yang khusus untuk bisa menangani hal tersebut. Bisa meningkatkan sebuah daya tahan dari tanaman yang kita tanam, baik itu cabai atau jenis sayuran. Yang lain bisa terhindar dari serangan virus dan juga adanya. Nah, itulah teman-teman ya, cara menggunakan pupuk Jimmy Hantu dan dosis sudah kita jelaskan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman pencinta tanaman cabai dimanapun berada. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sampai jumpa.